Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah faman yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Shadaqallahul azim. Wa amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan doa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya. Pada kesempatan kali ini kita bisa lewat berjumpa walaupun hanya lewat media sosial atau media televisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Amin. Sholawat serta salam semoga selalu dilimpahkan untuk baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita semua insyaallah ila yaumil qiyamah. Amin. Kesempatan kali ini akan saya sampaikan bagaimana tentang fungsi zakat dan siapa orang-orang yang diutamakan untuk mendapatkan zakat. Ya. Zakat ini adalah pembersih, membersihkan. Jadi mohon maaf kalau boleh saya bicara. Allah ini tidak akan marah kalau ada orang Islam tidak sholat. Allah itu nggak marah. Allah nggak akan marah kalau ada orang Islam tidak puasa, nggak marah. Kalau ada orang Islam tidak berhaji, Allah nggak marah. Tapi satu, kalau ada orang kaya, dia tidak berzakat. Ini namanya mengambil harta Allah. Allah sangat marah kepada orang-orang yang tidak mengeluarkan zakatnya. Zakat ini sudah diatur sama Allah, sudah diatur. Kalau di Indonesia sudah disetarakan begitu mudahnya. Kenapa ada peternakan kambing? Kalau kita punya kambing ya 40, zakatnya 1. Kalau kita panen dapat 1 ton, 10% apabila tak ada hujan, 5% apabila menggunakan air kalau di namanya pengairan lah, menggunakan jasa air. Kemudian kalau emas nilai 84 gram. Jadi kurang lebih 40 juta. Jadi kalau kita punya tabungan 40 juta, maka diwajibkan 1 tahun kita mengeluarkan 2,5% untuk zakat. Begitu selanjutnya. Lain dengan zakat fitrah. Zakat fitrah itu hanya dikeluarkan 1 tahun sekali setelah kita menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Zakat adalah pembersih harta kita, pembersih jiwa kita, menjadikan hati kita tenang. Zakat dan sedekah. Ada satu kisah, seorang dokter bercerita betul pada saya. Pak Imam, saya mohon maaf betul ini kisah nyata. Gimana? Saya itu punya pasien yang setelah saya deteksi, setelah saya cek itu ternyata kanker yang ada mohon maaf di bagian belakang, bagian tempat kita BAB. Masya Allah, ini berat sekali rasanya. Tapi mohon maaf, setelah itu saya tidak hanya memberitahu kepada mereka tentang penyakitnya, tapi kita mencoba. Sebelum dioperasi kita coba Bapak bersedekah atau berzakat dulu. Ini bukan omong kosong, dokter yang bicara dengan saya langsung. Alhamdulillah, dia keluarkan uang sebesar 1 juta rupiah. Pak dokter sampaikan kepada takmir masjid di mana aja, uang ini 1 juta zakat dari saya. Karena saya mendengar bahwa zakat itu adalah membersihkan harta kita, zakat itu membersihkan penyakit kita, zakat itu tolak bala atau tolak penyakit.
Maka saya kepengen buktikan dengan seikhlas-ikhlasnya 1 juta kita berikan. Bismillah, semoga Allah mengangkat penyakit saya. Apa yang terjadi? Setelah 1 juta diberikan, dicek setelah 2 hari, subhanallah, dokter ini kaget. Yang mau dioperasi itu apanya? Ternyata benjolan-benjolan yang ada di bagian-bagian vital ini sudah tidak ada lagi dan dinyatakan bersih. Ini sebagai contoh saja. Ini yang berkata adalah dokter yang akan mengoperasi. Jadi banyak sekali kemuliaan daripada zakat. Cuma saya fokuskan di sini bahwa keimanan kita akan meningkat dengan apa? Dengan zakat. Maka mohon maaf, setiap malamnya kalau kita habis tarweh, di mana-mana dibaca doa. Rasulullah yang memimpin pada waktu itu apa doanya? Asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar, Allahumma innaka ngafuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Doa yang sangat indah sekali. Itu ada 4 kemuliaan yang terjadi pada bulan Ramadan adalah doa tadi yang dibaca oleh Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi kepadamu ya Allah tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Berarti itu meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, iman Islam kita. Karena mohon maaf, banyak sekali orang yang beriman meninggalnya tidak jadi iman, bubar imannya, meninggalnya su'ul khotimah. Maka tidak kalah penting dikala kita masuk bulan Ramadan, kita membaca kalimat thayyibah atau doa asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian yang kedua, astaghfirullah, ya Allah ampuni segala dosa-dosa kami, Pak. Orang yang telah diampuni dosanya oleh Allah dijanjikan oleh Allah surga. Silahkan dibuka surat Ali Imran, mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kita mohon ampun kepada Allah, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa surga dicipta oleh Allah? U'iddat lil muttaqin, diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Ada dalam kaitannya zakat. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i, adalah orang-orang yang berinfak di jalan Allah, bersodakoh di jalan Allah, berzakat di jalan Allah. Alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ini kita bisa yakini betul Allah yang menyuruh pada kita agar kita bersedekah, agar kita berzakat, agar kita berinfak. Ali Imran sudah jelas mengatakan. Kemudian yang kedua, setelah kita mohon ampun kepada Allah, alladzina yunfikuna fis sarai wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh, dengan berzakat, dengan berpuasa, insyaallah wal kadhiminal ghaidh, kita mampu menahan amarah kita. Hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi gembira. Kemudian yang ketiga, wal 'afina 'anil nas, mampu memaafkan kesalahan orang lain. Maka kemana zakat akan diberikan? Pada kesempatan kali ini saya menyarankan sebaiknya, walaupun ada 8 bagian, tapi yang paling penting adalah fakir miskin. Ini yang paling penting, walaupun ada sabilillah, ada amil, ada orang-orang yang berjuang di jalan Allah, tapi satu yang paling utama adalah fakir dan miskin. Fakir miskin itu beda. Kalau fakir adalah orang yang memang betul-betul dia mendapatkan, tidak mempunyai pekerjaan, tidak punya penghasilan, fakir. Kalau miskin masih mending, dia punya penghasilan tapi tidak cukup untuk makan selama 1 bulan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan fakir miskin, enggak. Insya Allah kita termasuk golongan aghnia, orang-orang yang kaya. Kita mengaku di hadapan Allah, jangan mengaku aku miskin, ya Allah aku miskin, jangan. Kita dijadikan oleh Allah adalah orang yang aghnia, adalah golongan orang-orang yang kaya. Jamaah, para pemirsa yang semuanya insya Allah dirahmati oleh Allah, sudah banyak sekali yang kita sampaikan tentang bagaimana makna zakat. Sekali lagi saya ulangi, membersihkan hati kita, membersihkan harta kita, dan insya Allah menolak penyakit-penyakit kita.
Maka pada kesempatan kali saya sampaikan, mari keluarkan zakat, tidak hanya zakat fitrah. Sekali lagi, tidak hanya zakat fitrah. Zakat fitrah kurang lebih hanya beras 2,5 kilo, kurang lebih 30.000 lah, 1 tahun itu sekali. Tapi zakat mal kita keluarkan 2,5% penghasilan kita. Kita tidak usah ragu-ragu. Kalau kita mengeluarkan zakatnya, insya Allah Allah akan mengganti dengan rezeki yang berlipat ganda. Banyak sekali contoh yang bisa diberikan orang yang kesusahan, tapi alhamdulillah kita bisa mengeluarkan zakat. Dan yang terakhir, zakat adalah menjadikan kita gembira. Sodako, zakat, infak, dan sejenisnya akan menjadikan hati kita gembira. Silahkan dibuktikan. Karena orang Arab ini, mohon maaf nih sebagai penutup ya, orang Arab. Saya di Arab itu bertanya, kenapa? Dan saya bukan hanya katanya, saya melihat sendiri. Rumah sakit kalau musim umroh, saya lihat ke sana, itu rumah sakit kosong, nggak ada isinya. Saya bertanya sama dokter Indonesia yang bertugas di sana, kenapa ke rumah sakit kosong? Padahal Masya Allah kalau di Arab ini orang kalau makannya luar biasa. Makan kambing satu untuk 4 orang, belum rotinya, belum susunya dan sebagainya. Tapi kenapa dia kota bebas? Seolah-olah nggak ada kolesterol bagi orang-orang Arab, seolah-olah kayaknya kebal pada penyakit. Saya tanya, orang-orang Arab ini mohon maaf, kenapa tidak terserang penyakit? Karena dia setiap saat mempunyai kewajiban pribadi masing-masing untuk mengeluarkan zakat. Bisa dilihat, penduduk Indonesia itu jumlahnya kurang lebih hampir 250 juta, mungkin sampai 300 juta. Tapi Basnas yang terkumpul itu hanya mencapai kurang lebih 1,5 triliun. Malaysia yang jumlah penduduknya hanya 25 juta, itu Basnasnya sampai 3 triliun. Yang tidak kalah hebat adalah Saudi Arabia. Jumlah penduduk hanya 25 juta, tapi Masya Allah, berapa zakatnya? 1.036 triliun. Bayangkan saja. Jadi mereka punya keyakinan betul, kalau saya sudah berzakat, insya Allah Allah akan menyelamatkan kita. Maka orang Arab kalau pusing, sakit, dia tidak langsung ke rumah sakit. Dia ambil air wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Kalau itu belum sembuh, dia beristighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan solehah. Kalau dia belum sembuh, dia minta ampun kepada Allah. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, barangkali dosa saya banyak, saya mohon ampun ya Allah, bebaskan penyakit saya. Kalau belum sembuh, dia introspeksi, mawas diri, dia bersedekah. Barangkali harta kita masih kotor, yang dimakan kotor, maka aku berzakat, aku bersedekah. Kalau itu masih belum sembuh, baru dia minum madu dan habbaus sauda. Kalau itu belum sembuh, baru ke dokter. 5 fase dia baru ke dokter. Kalau kita sedikit-sedikit dokter, sedikit-sedikit penyakit yang ada langsung diberantas dengan segala kemampuan agar kita cepat sembuh. Semoga yang demikian ini akan menjadikan kita mawas diri. Sekali lagi, kemana zakat fitrah atau zakat mal diberikan? Yang paling utama adalah kita bantu saudara-saudara kita yang masih kekurangan atau yang fakir miskin. Semoga ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.